mungkin kita coba untuk komunikasi lagi yang lebih dalam lagi, kita mungkin dapat jawaban juga. Nanda pun mencoba menghubungkan sosok astral yang berkomunikasi dengan Frisly dengan sosok yang telah ditangkap tadi. Oke, jadi gini, pada saat kejadian itu, sebelum kejadian itu, dia sempat melihat sosok kayak laki-laki tua, cuma pendek posisinya, pendek. Kerdil. Ya, dan kepalanya botak, cuma dia ada apa? Kumis Ini jenggotnya yang tua, panjang. kayak model kayak, ya, bisa kita bilang kayak tuyul itu. Nah, dan dibilang bahwa ngomong sama saya, kamu sudah membawa sosok itu yang pada saat dia kondisinya sebelum dia tenggelam, dia sempat di sini. Tiba-tiba ada sosok yang lewat di sini. Depan. Oh, di pinggir kolam. Ya, samping kolam sini. Dia kaget dan kakinya kaku, sangat kaku, ya. Dan itulah kejadian itu. Dan posisi saat itu tempat ini masih sepi pengunjung. Oh, dan akhirnya makanya dia nggak bisa menyelamatkan diri gitu. Betul ya, banget. Nanda ya. Betul. Jadi maksudnya. Dan juga kata visi pun juga sama, bahwa ditutup sama goib sosok itu supaya dia nggak kelihatan kayak gitu gimana sih letaknya. Padahal ini kan cetek ini. Maksudnya kedatangannya dia itu emang sengaja ingin mencelakakan pengunjung itu. Ya, jadi mencelakakan pengunjung. Penuturan Frisly dan Nanda seakan memperkuat bahwa ada sebuah kejadian janggal saat tragedi yang menewaskan salah seorang pengunjung kolam ini. Orang banyak, tapi nggak kelihatan itu. Bingung saya kan jalannya di depan. Ya kelihatan itu udah di bawah, di bawah kerak. Ya, saya bopong langsung, saya angkat. Udah naik sih. Tak ingin menyita waktu, kami pun bergegas menuju sosok astral yang lebih dominan di area ini. Demi lebih menguak sosok seperti apa yang menjadi dalang dari tragedi yang ada. Dia bilang, dia kayak benci banget sama kita. Dia nggak suka kita kesini. Dia, kita masuki wilayah dia. Ini wilayah dia, wilayah kekuasaan dia. Sebenarnya ini semuanya, cuma dia menempati di belakang kita. Ini ada pohon nih. Di situ bilang, Dengar nggak ada suara itu? Dilempar. Merasa itu. diganggu, Iya, sesuatu maksudnya seperti kita melempar ke dilempar. arah Itu kami. tanda kalau emang dia tuh nggak suka sama kita. nggak suka sama kita. Nah, ini botol kayak Lagi. Duh, banyak gangguan. kayak minta tolong sama nih sosok yang Bosnya. bosnya ini. Ini bisa dibilang ini kayak satu tuannya dia ini. Oke. Ini saya coba untuk pindahkan dulu kali ya, supaya kita aman juga. Nanda nih, jadi yang kamu akan lakukan adalah Memindahkan ini sosok yang ada di botol ini di tempat yang lebih baik, jangan di sini gitu. Cuma ini dia kayak di dalam botol ini kayak minta tolong sama nih sosok yang di belakang. Yang di belakang itu kok kupingnya gede banget. Gede. ya gimana sih sebetulnya Jadi penampakan di belakang wujud itu ini? goblin, ya kayak bentuk goblin, cuma dia telinganya gede sih ya. Dan itu bola matanya emang mau keluar. Iya, kayak bola matanya gede dan menonjol. Lebih paham. Bisa kita pakai night vision. Seketika Den Ananda mendapat serangan dari sosok yang dominan. Kamu harus komunikasi baik-baik. Gak boleh kayak gini. Oh ya sudah, aku nggak mau tinggal. Di mana titik rumah kamu? Aku hanya keliling tempatnya saja, tempat kekuasaan sebelum ada bangunan ini. Tempat ini kekuasaan kamu sebelum ada bangunan ini. Iya. Artinya setelah ini menjadi bangunan diisi oleh manusia, harusnya kalian tidak boleh seperti itu. Sesuatu yang tenggelam di saat itu
untuk membuat kejadian tenggelamnya anaknya ini. Apa alasannya? Supaya jiwanya menempati tempat desa. Supaya jiwanya menempati tempat ini. Tolong, Mas Surya. Maaf ya, Fis. Gak apa-apa. Maaf ya, Nat. Oke, nggak apa-apa kok. Kondisi pun kembali normal. Melalui Kananda mereka berkomunikasi memberitahu bahwa dia tuh marah karena tadi kakak berkali-kali mengulang mau memindahkan. Oke. Jadi dia marah karena itu anaknya. Karena memang kejadian yang pernah terjadi di sini adalah utusannya. Jadi dia memang sengaja untuk mengumpulkan jiwa agar terkunci di tempat ini. Maksudnya akhirnya anak ini jadi tumbal. Jadi gini, bukan tumbal ya. Jadi makhluk goib itu senang untuk mengambil sesuatu yang ada di manusia. Bisa kita bilang kayak jiwa lah ya. Cuma ini versi goibnya ya. Kalau kita mah kayak sesuatu yang ada diambil lah. Supaya dia tinggal di sini. Menempati tempat ini sampai sekian lamanya lah. Tapi kan kalau sudah meninggal, semua itu balik lagi ke Gusti Allah. Maksudnya adalah kalau manusia yang sudah meninggal sudah pasti udah balik ke Allah. Gak ada urusannya Iya, ya iya. sama tempat ini. Cuma emang goib suka mengganggu dan membuat mencelakai lah. Kita bisa bilang mudah untuk mencelakai manusia. Kayak gitu. Penelusuran pun tuntas kami sudahi. Kira-kira spot uji berani yang paling bagus di sini di mana nih untuk uji berani malam hari Kalau ini? pandangan saya dekat kolam situ. Dekat kolam. Ya. Tapi kayaknya bahaya deh, apalagi kan ini juga masih belum kita pindahkan kan. Betul, betul. Jadi lebih baik di ruangan tempat di mana tadi ada korban juga. Oh, yang Ruang bilas, bilas. toilet. oke. Boleh. Oh, yuk kita langsung pergi aja. Kini kami pun memilih ruang terbuka yang dulunya berfungsi sebagai ruang bilas di dekat kolam anak sebagai lokasi uji berani. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Daniel, Daniel, usianya berapa? usia aku 18 tahun. Baik Daniel, boleh tahu motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Aku tinggal gak jauh dari sini. Aku mendengar berita-berita dari tempat ini dan konon katanya tempat ini tutup karena ada 3 orang yang meninggal. Aku ingin membuktikan bahwa benarkah tempat ini mistis apa enggak. Baik Daniel, kalau gitu di samping saya saat ini ada 3 kotak. Kamu harus memilih salah satu kotak itu dan apapun isi yang ada di dalamnya harus kamu gunakan selama kamu beruji berani nanti. Aku ambil yang tengah. Yang tengah. Oke. Daniel, silakan ambil langsung. Oke, boleh dibaca? Silakan. Berkaca selama uji berani berlangsung. Kalau gitu kami akan langsung mengantarkan kamu ke spot uji berani dan sebelumnya kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Oke Daniel? Biasa. Baik. Ini ya Daniel, kacanya.